Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan taklim kita pada hari Sabtu ini, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu bab yang ke-26, ya, babu tahrimuz zulm wal amru biraddil mazalim. Ya, bab yang ke-26 ini, ya, yaitu bab yang akan menjelaskan haramnya, ya, bagi kita untuk berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan, ya, sesuatu yang telah kita ambil dari orang-orang yang kita zalimi, ya, entah itu berupa harta ataupun lainnya. Maka kita diperintahkan untuk ngapain? Untuk mengembalikan apa yang kita ambil dari orang lain itu, karena itu adalah suatu perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan zalim, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimiz zulm wal amru, ya, biraddil mazalim. Bab ini akan membicarakan tentang haram hukumnya, ya, bagi kita berbuat zalim, dan juga kita diperintahkan untuk apa? Mengembalikan barang-barang yang kita ambil dari orang-orang yang kita zalimi. Di sini ada beberapa ayat, ya, yang mana ayat ini terdapat dalam surah
Ghafir ayat 18 ya. Dan yang kedua yang terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 71. Ya, itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ma lizzalimina min hamimin. Ya. Di dalam surah Ghafir ayat 18 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman maliz zalimina min hamim. Ya, tidaklah bagi orang yang zalim itu, ya, artinya orang yang selalu berbuat aniaya itu min hamimin. Ya, memiliki hamim. Apa itu hamim? Ya, qarib, ya, sahabat dekat atau sahabat karib kalau kita bilang. Ya. Jadi kalau orang yang selalu berbuat zalim itu enggak bakal tuh orang punya teman dekat. Kenapa? Ya karena ya kepada siapa saja dia berkawan, ya, dia selalu berbuat apa? Zalim. Ya. Awalnya dia berkawan kepada si A, tahu-tahu si A diapain? Dizalimin. Si A kabur, nyari mangsa baru. Bergaul sama si B dizalimin. Akhirnya si B apa? Kabur lagi, nyari mangsa yang baru. Ya, akhirnya ketahuan dengan si C. Ya, sama si C juga dizalimin. Nah, orang-orang yang pernah mereka zalimin itu nggak akan pernah betah berkawan kepada siapa? Orang-orang yang suka berbuat aniaya ataupun berbuat zalim. Ya, kan yang namanya berkawan atau berteman itu kan sesungguhnya ya kita selalu apa? Saling menasehati. Ya, yang namanya kita berkawan dalam Islam selalu kita apa? Saling apa? Ya, tegur menegur atau saling mengingatkan apabila kita ada sesuatu yang apa? Khilaf ataupun lupa. Yang namanya teman itu kan nggak pandang ya seorang itu punya pangkat atau orang kaya atau siapapun, ya, teman itu adalah sejatinya orang-orang yang kadang lebih dekat dari saudara kita sendiri. Ya, nah orang yang kalau sering atau suka berbuat zalim nggak bakal ya dia itu punya teman yang apa? Yang dekat sama dia. Kenapa? Karena semua orang selalu diapain? Dikecewain, dizolimin, disakitin. Ya, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, entah itu hartanya diambil atau yang lainnya, atau ada teman yang nggak bisa nyimpen rahasia, itu kan berarti kan zolim juga. Ya, kenapa? Karena kan perbuatan zolim itu, ya, pada hakikatnya tuh ada tiga. Ya, zolim kita kepada diri sendiri. Ya, yang kedua zalim kita kepada ya manusia, dan yang ketiga zalim kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perbuatan yang dikatakan akan membuat zalim. Ya. Nah, zalim diri kita kepada diri kita artinya ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat yang begini banyak, ya, berupa nikmat sehat. Ya, sejatinya Allah telah memberikan nikmat kesehatan. Allah pengen apa? Hambanya itu bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan. Nah, rasa syukur yang ditunjukkan oleh manusia terhadap nikmat yang Allah berikan dalam bentuk apa? Untuk dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia melakukan ibadah, baik itu ibadah dalam rangka dia mencari ilmu, baik dia dalam rangka mencari nafkah, atau merangka apa itu dalam rangka dia untuk apa? Menebar kebaikan-kebaikan di muka bumi. Itu salah satu bukti kalau seorang hamba itu apa? Menunjukkan rasa syukur yang Allah berikan terhadap apa? Nikmat berupa kesehatan. Ya, tuh. Yang kedua contohnya Allah kasih kita mata. Ya, ini mata sejatinya untuk apa? Melihat, tapi bukan sembarang sesuatu yang apa aja boleh kita lihat. Ya, kita diperbolehkan melihat sesuatu yang apa?
yang halal. Ya, itu sesuatu yang diperbolehkan. Jangan pernah kita menggunakan mata yang merupakan nikmat Allah ini kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu makanya kita sering membaca doa Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami sesungguhnya telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Ya. Wa illam taghfir lana. Ya, kalau Engkau ya Allah tidak memberikan ampun kepada kami, apa kata dia? Wa tarhamna, dan memberi kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Maka kelak nanti kami akan menjadi orang-orang yang al-khasir. Apa itu? Yang merugi. Ya, itu kezaliman yang pertama yang kita sering kali lakukan kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, ada lagi kezaliman yang kedua, kezaliman antara manusia dengan manusia. Ya, itu. Nah, zalim yang kita lakukan antar sama manusia dalam hal ini masalah muamalah itu kezaliman yang gak akan pernah Allah biarin. Kezaliman yang gak akan pernah Allah anggap sesuatu yang remeh, yang ringan. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita berbuat zalim kepada orang lain dalam bentuk apapun, sebelum orang yang kita zalimi itu mau memaafkan kita, maka itu akan terus-menerus menjadi suatu dosa buat diri kita. Ya, bahkan seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan khutbah Jumat yang lalu, yaitu wa ammal zulmul ladzi la yatrukuhullah. Ya, adapun perbuatan zalim yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah, apa itu? Fazulmul ba'duhum ba'd. Ya, perbuatan zalim yang dilakukan antara manusia dengan manusia yang lain. Ya, sampai kapan? Hatta yudabbiru ba'duhum ba'do. Ya, sampai orang yang kita zalimi itu mau menyelesaikan atau mau memaafkan kita, atau kita minta maaf kepada orang-orang yang kita pernah zalimi. Ini agak sulit, Pak. Ya, kalau kita berbuat dosa, berbuat zalim kepada manusia itu susah kalau kita enggak minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ya, selama tuh orang belum maafkan, itu akan menjadi malapetaka kita nanti di hari kiamat. Ya, pada saat kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, itu akan menjadi beban kita kelak nanti. Ya, itu zalim yang kedua. Ya, adapun zalim yang ketiga adalah kezaliman yang dilakukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kalau kezaliman yang kita lakukan kepada Allah ini agak sedikit mudah, Pak. Kenapa? Dengan kita bertobat, dengan kita minta ampun, maka dosa ataupun kezaliman yang pernah kita lakukan itu akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kita sudah menyesali, karena kita tahu itu suatu dosa, kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa kesalahan kami yang pernah kami lakukan. Ya, mungkin karena Karena sering menunda waktu sholat, sering sering kita suka melalaikan, nunda waktu sholat, atau kita sholat, kadang sholat kita suka lalai. Kita sholat, kita ibadah, tapi ibadah kita niatnya bukan karena Allah. Kita sedekah, kita beramal, tapi amal kita bukan karena Allah. Itu suatu dosa bukan? Dosa, perbuatan zalim diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbuat zalim kepada Allah, dengan mudah kalau kita menyesali, kita tobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, kalau dalam ayat surah Ghafir ayat 18 ini Allah jelasin
pokoknya orang yang suka berbuat aniaya nggak bakal punya teman dekat. Ya, kenapa? Karena orang selalu apa? Menghindar. Orang selalu lari dari siapa? Dari orang yang suka berbuat zalim. Kenapa? Karena orang zalim itu adalah siapa? Orang-orang yang selalu berbuat apa? Kejahatan. Nah, biasanya makhluk yang berbuat jahat itu siapa? Ya, syaitan. Nah, syaitan itu siapa kita? Musuh kita, ya. Nah, itu makanya harus kita apain? Kita jauhi. Kalau kita deketin, kita temani terus menerus atau selamanya, maka kita akan menjadi orang-orang yang pengikut dalam kebatilan. Itu. Kemudian yang kedua kata Allah, la syafi'in yuta. Ya, la syafi'in yuta. Ya, tidak akan pernah ada orang yang akan apa tuh? Memberikan syafaat, ya, atau akan memberikan pertolongan. Ya, di mana-mana Pak, nggak ada yang namanya ya orang tuh nolongin musuh, ada nggak? Maaf, yang nggak ada yang namanya musuh itu memberikan kebaikan kepada lawannya, ada nggak? Nggak ada. Ya, yang namanya musuh pasti ngapain? Nyelakain kita. Ya, dia mungkin bisa mengemas ya kebobrokan yang dia punya dengan apa? Dengan kata-kata yang baik. Padahal hakikat yang akan diberikan kepada kita suatu apa? Suatu ya kemudaratan, bukan kemanfaatan. Kenapa? Karena orang yang merupakan orang jahat itu nggak akan pernah memberikan kebaikan kepada siapapun, ya. Maka dia nggak akan bisa apa? Memberikan pertolongan, ya. Pertolongan apa di situ? Ya. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-Hajj ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lizzalimina min waliyin wala nasir." Ya, tuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah ya bagi orang-orang yang berbuat zalim itu min waliyin, ya, tuh, ada penolong wala nasir, dan yang akan memberikan bantuan. Ya, siapa yang bakal memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang sering berbuat zalim? Ya, memang ada dalam hadis Nabi. Ya, hadis Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya, tuh. Tolonglah atau bantulah orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang terzolimi. Ya, dan redaksi hadis bilang bantulah orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang terzolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruka mazluman. Ya, mungkin atau pasti kita menolong orang-orang yang terzolimi. Wa kaifa nansuru zalim? Ya, bagaimana kita kok disuruh menolong orang yang berbuat zalim? Artinya ketika ada orang berbuat zalim kita bantuin biar kezalimannya tambah itu. Bukan, kata Nabi. Ya, yang dimaksud membantu orang yang berbuat zalim adalah dengan apa? Kita mendamaikan orang yang zalim itu, ya, menasehati orang yang berbuat zalim itu dengan cara-cara yang kita punya agar orang tersebut tidak apa? Berbuat zalim lagi. Ya, karena ini akan termasuk ke dalam bab yang sudah kita pelajari. Bab apa itu? Amar ma'ruf, nahi munkar. Ya, karena kita kalau melihat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, itu. Jadi kalau kita melihat adanya kemunkaran di depan mata kita tahu itu suatu kejahatan, kita biarin, maka kita akan menjadi apa tuh? Akan menjadi orang-orang yang diazab oleh Allah, bahkan doa kita itu nggak bakal diapain, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pada bab yang ke-24 kemarin yang sudah kita baca, yaitu babu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, coba. Nah, sekarang kita kan ya akan berbuat amar ma'ruf nahi munkar, ya. Yang utama kita mulai dari siapa?
Diri kita dulu, ya. Jangan orang lain, diri kita dulu. Bisa nggak kita nih, ya amar ma'ruf nahi munkar buat diri kita, ya. Ketika kita nih apa seringkali muncul ya sesuatu niat-niat yang nggak baik. Saya yakin termasuk saya pribadi, kadang masih muncul niat yang kurang baik, ada gak? Ada, ya, ingin begini, ingin begitu, ya. Itu sebabnya apa itu? Ya karena sebabnya salah satu yang menjadi sebab timbulnya itu, ya, keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat karena masih adanya apa? Banyaknya dosa di dalam diri kita. Ya, banyaknya sampah-sampah dalam diri kita yang seharusnya kita apain tuh? Kita bersihkan, jangan kita biarkan itu dosa. Kalau pengen apa? Kita menjadi orang-orang yang enteng, orang-orang yang ringan dalam apa? Melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Ya kayak kita Pak, kadang malas ibadah, ya kan? Itu sebabnya apa? Ya, karena dosa masih banyak. Ya, berat kita untuk melakukan kebaikan, bangun malam, ya kan? Seringkali Allah sudah membangunkan kita di waktu malam, tapi ketika Allah sudah bangunkan waktu malam, kita ngapain? Lanjutin tidur kita. Kita tarik selimut kita, apalagi musim hujan sekarang seperti ini nih, ya, paling enak. Apakah itu bukan suatu perbuatan zalim, Pak? Zalim. Ya, kenapa? Karena Allah sudah sayang sama kita. Saya bangunkan si Fulan nih pada pukul 3. Ya, begitu dibangunkan, bangun, alarmnya diapain? Dimatiin. Habis itu narik selimut lagi. Ya, kerabunan selimut lagi. Ya kan? Kenapa? Karena itu ya banyaknya dosa dalam diri kita sehingga menjadikan diri kita apa itu? Berat untuk melakukan kebaikan. Tuh, ya. Makanya ya kita harus selalu apa Pak? Disuruh banyak-banyakin istighfar, banyak-banyakin minta ampun, banyak-banyakin kita muhasabah, banyak-banyakin kita apa? Koreksi diri kita agar kita sadar, kita tahu bahwasanya kullu bani Adam khata'. Semua manusia ini pasti punya apa? Punya salah. Wa khairul khata' at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang punya salah itu dia harus ngapain? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang selalu apa? Ya, selalu bermohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, selesailah 2 ayat ini. Sekarang akan kita baca hadisnya, hadis yang pertama. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulma." Ya. Ai ijtanibu zulmul ibad. Ya. Ittaqu di sini jauhilah, tinggalkanlah perbuatan zalim. Jadi dimaksud di sini oleh ya penyarah kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau ai ijtanibu zulmul ibad. Ya, tuh, jauhi perbuatan zalim ya kepada makhluk. Ya. Kenapa? Karena tadi yang paling susah ini perbuatan zalim antar manusia dengan manusia. Ya kan? Kadang kita nganggap remeh tuh, ya. Satu masalah yang ada sama orang lain kita anggap suatu hal yang biasa. Ya, apalagi kita anggap suatu hal yang apa tuh? Yang remeh, yang kecil, gampang aja. Nanti juga bakal dia apa? Maafin gue, ya. Beriring berjalannya waktu, nggak bisa. Ya, sebelum kita ngakui kalau itu suatu kesalahan dan orang itu belum pernah memaafkan, nggak akan itu apa? Mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kawan. Wa zulmuha ya yamnawa haqqiha au i'anati ala maksiatillah. Ya, yang dimaksud perbuatan zalim di sini adalah apa tuh? Ya, yamnawa haqqiha, mengambil apa yang menjadi haknya. Ya, hak orang itu kan banyak, Pak. Ya, ada dalam bermasyarakat kita ada hakul jar alal jar.
Ya, hak antara tetangga dengan tetangga. Ya, kita dalam bertetangga ini harus bisa apa? Menjaga keharmonisan. Ya, ada aja sesuatu yang membuat tetangga kita merasa nggak nyaman atau nggak tenang, berarti sesuatu apa? Zoliman. Ya, jangan jauh-jauh Pak. Kita orang Islam. Ya, jam 2 malam nyetel Quran di rumah kencang banget. Ya, itu zalim nggak? Zalim. Lah kan Al-Quran Ustaz yang kita setel. Insya Allah Al-Quran. Ya, kalau kita pengen dengerin murotal di rumah kita, ya setel volume yang sekiranya kita bisa dengar doang. Ya, jangan ada sampai orang-orang yang tengah malam itu merasa terganggu dengan sebab kita ngapain? Muter murotal di rumah kita. Biar orang tahu kalau gue ini rumah nggak pernah berhenti sama Al-Quran. Gak bisa. Ya, tetap kita punya apaan? Ya, apa namanya? Jaga keharmonisan hakul jiar alal jar. Ya, hak tetangga ya dengan tetangga yang lain. Ya, itu. Jangan kita punya sifat egois. Ya, tuh. Meskipun itu Quran yang kita setel juga nggak boleh. Ya, kan jangan jauh-jauh lah. Kayak seperti masjid juga. Ini kan ada aturannya. Ada nggak aturannya? Ada aturannya. Ya, secara syariat tuh yang disuruh pakai speaker luar itu apanya? Azannya. Ya, azan nggak apa-apa pakai speaker luar itu. Ya, kalau qomat ame sholatnya sih nggak terlalu perlu. Ya, yang disuruh apa? Azannya. Kenapa? Karena azannya itu adalah suatu apa? Panggilan. Ya, suatu tanda untuk memberitahu orang kalau waktu sholat sudah datang atau sudah masuk. Ya, nah kalau qomat memberitahu siapa? Orang yang udah ada di masjid. Kalau sholat akan segera dimulai. Ya, tuh. Nah kalau sholatnya buat ngapain? Buat tahu pakai speaker dalam aja. Kalau yang mimpin sholat si ini bacaannya begini, itu kan? Ya. Nah kalau yang pertama panggilan azan itu bolehlah kita pakai suara luar. Ya. Tapi ya selama orang-orang sekitar nggak merasa terganggu dengan suara luar yang kita setel saat waktu ya kita sholat, itu tidak sesuatu yang dilarang, boleh-boleh saja. Ya, kadang ada Pak, ya di suatu masjid atau musola saya perhatiin itu jamaah sholat subuhnya saya paling ada 3 orang, ya pakai zikir pakai speaker keras banget, ya baca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Saya lihat ya cuma 3 orang, ya tuh. Saya berapa kali lihat tuh, saya bilang ini, ya bukan seperti ini yang dikatakan untuk menunjukkan syiar. Ya, itu. Udah kita zikir yang sekiranya kita dengar aja itu. Kan abis subuh kadang ada orang yang pengen istirahat, yang dia malam nggak bisa tidur. Ya, itu dia pengen istirahat abis subuh kali ini enak tidur, ya. Digital zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Panjang dibaca itu. Ya, itu kita harus tahu Pak. Ya, kenapa? Karena kalau itu tetap kita lakukan, itu akan dianggap suatu apa? Perbuatan zalim. Ya, karena apa Pak? Karena yang zalim itu pengertiannya itu apa? Waddu syai' fi ghairi mahallihi. Waddu syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada apanya? Tempatnya. Itu namanya zalim. Kalau adil kan waddu syai' fi makanihi. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau zalim wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Ya, tuh. Peci kita pakai di mana? Di paha. Ya, jangan peci kita pakai di dengkul. Ya, kalau kita pakai peci dengkul ada unsur apa itu? Pengen nipu. Ya, ini anak saya belum dapat berkat nih katanya. Padahal dengkulnya dipakein peci kan begitu. Ya, peci tempatnya di mana? Di kepala kita. Ya, peci bagus, tapi harus ditempatin pada tempatnya. Suara Quran bagus, juga harus diapain? Disetel pada waktu yang pas. Ya, nggak perlulah kita ya gede-gedein suara biar orang dengar. Kenapa Pak? Biasanya
Nanti kalau kita menunjukkan sesuatu ya yang kita anggap itu suatu kebaikan kepada orang lain, dampaknya nanti ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik itu akan menjadi senjata mati kita dari orang lain untuk menjatuhkan diri kita. Ya, sekarang buktinya banyak Pak. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sekarang yang namanya para artis kan selalu memamerkan keharmonisannya dengan pasangan hidupnya. Ya, masang status dengan jalan-jalan sana sini. Ya, selang berapa hari, jangan bulan, akhirnya apa? Pisah. Ya kan, terjadi apa? Masalah dalam keluarga. Ya, kenapa? Karena konteksnya Pak, dalam beramal itu kan Allah suruh. Apa kata Allah? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Tuh, ya. Muhammad katakan kepada orang beriman, berbuat aja, beraktivitas aja, ya, kerjain aja. Kenapa? Nanti Allah sama Rasul yang bakal lihat. Ya, tuh. Kalau Allah yang lihat, insya Allah nggak akan salah. Ya, tapi kalau manusia memandangnya kadang sebelah mata. Ya, lu lagi senang aja lo. Ya, harmonis sama bini lu demen sama lu. Ntar lu bokeh, lu ditinggal kabur sama bini lu. Nah, kalau orang ada aja ngomong kayak gitu kan? Ya, tapi kalau Allah udah tahu hati seseorang. Ya, nggak akan Allah itu apa? Berbuat apa? Zalim kepada seorang hambanya siapapun kalau itu dia melakukan suatu apa? Kebaikan. Ya, tuh. Nah, makanya ya kita harus cegah perbuatan zalim kita kepada manusia dengan manusia. Kenapa? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya, karena sesungguhnya ya perbuatan zalim itu adalah akan menjadi suatu kegelapan kita pada hari apa tuh? Pada hari kiamat. Ya, suatu kegelapan pada hari kiamat. Nah, di sini ada keterangan dari Qadhi Iyad. Ya, apakah yang namanya kegelapan itu kegelapan sifatnya majaz? Ya, bukan hakikat. Di sini kata Imam Qadhi Iyad, huwa ala zahirihi. Ya, kenyataan gelap yang akan dialami atau dirasakan oleh orang yang suka berbuat zalim pada hari kiamat itu benar-benar gelap. Ya, kata beliau nanti di kuburan dia akan mendapatkan kuburannya yang gelap gulita. Ya, di akhirat kelak nanti ya fayakun zulumat ala sahibi la yuhtada yaumal qiyamah bisababi dzulmihi fid dunya. Ya, tuh enggak ada yang ngebimbing dia nanti pada hari kiamat dengan sebab apa? Kezaliman yang pernah dia lakukan waktu di mana? Waktu di dunia. Ya. Orang kalau namanya gelap Pak, itu kan merasa apa ya? Sendiri, ya, nggak ada orang. Kenapa? Kita nggak bisa ngelihat, nggak ketahuan di suatu tempat yang gelap. Ya, kita nggak bakal tahu ada orang atau tidak di sekitar kita. Ya, makanya kalau di ayat bilang itu betul mengkezaliman. Dia merasakan kalau dia itu ya berada pada suatu tempat yang apa ya? Yang sangat gelap nanti pada hari kiamat, ya itu. Kama annal mu'min yas'a binuri huwa musabban imanihi fid dunya. Sebagaimana orang yang beriman, ya, kalau dia itu beriman dan tidak melakukan perbuatan zalim, maka orang tersebut akan mendapatkan apa? Cahaya di kuburnya. Ya kan tuh? Kita selalu doain saudara-saudara kita yang beriman, Allahumma nawwir qabrahum kama nawwarta ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya kan? Ya Allah, berikanlah cahaya kepada kubur mereka itu seperti Engkau telah memberikan cahaya di mana? Di timur dan di barat. Ya kan? Itu kita minta ya bercahaya. Tapi kalau orang-orang yang suka berbuat zalim dan dia belum pernah minta maaf, maka itu akan menjadi malapetaka dia, baik di alam kubur ataupun di mana? Ataupun di akhirat nanti. Ya, tuh. Kila ada yang mengatakan yahtamilu anna zulumat huna asyada'id. Ya, tuh. Yang dikatakan kegelapan di sini adalah asyada'id. Apa itu? Syada'id itu dari kalimat syadid. Ya, jamaknya itu syada'id. Apa itu? Ya, sesuatu yang amat apa? Benar-benar susah.
Ya, dia nggak ada sedikit pun ada pertolongan yang akan datang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat zalim itu. Ya, asyada'id benar-benar apa? Benar-benar susah lah pokoknya. Orang susah lebih baik daripada orang susah benar. Iya kan? Tuh, kalau susah benar-benar susah, nah ini nih, udah benar-benar apa dah tuh? Ya, ada orang miskin. Ya, ame miskin banget mendingan mana? Mendingan jangan miskin. Ya. Tuh, miskin aja udah nggak enak, apalagi miskin miskin banget. Ada orang bilang mendingan miskin Ustaz daripada fakir. Ya emang, ya secara pengertian, tapi secara kondisi kita nggak mau. Miskin aja ogah, apalagi fakir, kan begitu. Ya, tuh. Baik. Yang berikutnya wattaqus syuhha. Ya, kata Nabi, dan jauhilah atau tinggalkanlah apa itu? Ya, asyuhha ai asyaddul bukhl. Pelit banget, kikir banget. Orang pelit masih mending daripada pelit banget. Ya, ini kalau bakhil itu pelit. Tapi kalau syuhu, kalimat dalam bahasa Arab itu benar-benar pelit. Ya, asyuh itu. Ya. Tuh, jadi bedanya antara bakhil dengan asyuh itu, kalau bakhil cuma pelit, tapi kalau asyuhu pelit banget. Ya, dalam penggunaan bahasa Arab. Tuh. Nah, kita disuruh sama Nabi agar kita apa? Wattaqusyuh. Ya, jauhilah perbuatan apa itu? Kikir. Kenapa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena kekikiran itu yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kamu. Kenapa? Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Itu kan Nabi bilang begitu. Ya, orang pelit tuh jauh dari Allah, jauh dari orang, manusia banyak, jauh dari surga, dekat dengan apa? Dengan neraka. Yang deketin dia cuma neraka, Pak. Bu, ya. Kita bakhil kenapa sih jadi orang? Padahal kan apa yang kita punya itu sesungguhnya apa? Titipan Allah. Ya, kita bakhil sama yang bukan punya kita buat apaan coba? Ya, kita punya duit sebanyak apapun, kita belum derajat kita kayak Korun, Pak. Ya, kalau Korun kan hartanya seabrak-abrak tuh. Cuma karena dia sombong aja tuh, ya, dengan harta yang dia punya, dia bilang apa? Ya, tuh, innama utituhu ala ilmin indi. Itu kan sombong tuh, Korun. Sesungguhnya apa yang saya miliki sekarang ini dengan sebab apa? Ilmu yang saya punya. Artinya dengan kehebatan yang saya punya, saya akhirnya bisa kayak gini kaya. Padahal secara logika, Pak, nggak ada orang dalam sekejap bisa kaya langsung kayak Korun. Kenapa? Karena kan begitu Korun doa sama Allah tuh, selang berapa detik, bukan menit lagi, langsung Allah kasih apa? Kekayaan yang luar biasa. Tapi karena sombongnya dia itu dan bakhilnya dia itu, akhirnya apa? Ditelan oleh bumi seluruh apanya? Harta yang pernah Allah kasih. Ya, coba dia nggak sombong, coba dia nggak pikir, dia nggak pelit, ya Allah akan apa itu? Jaga tuh hartanya. Seperti yang terjadi pada umat Nabi Musa. Salah seorang umat Nabi Musa juga nih, yang dia umat Nabi Sulaiman, yang dia pernah doa minta kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman, doakan saya dong jadi orang kaya sehari aja. Ya, sehari aja. Ya, didoain Nabi Sulaiman, udah hari itu juga tuh orang kaya. Ya, tapi ini orang benar-benar dia membuktikan rasa syukurnya apa? Harta yang dia kasih itu disedekahin kepada semua orang-orang yang ada di sekitar dia. Orang sekitar dia udah pada mencukupi semua, dibagi ke orang yang lainnya. Ya, tuh, karena dia punya janji, kayaknya cuma berapa hari? Sehari. Ya, tapi lantaran sebab dia gak menafkahkan hartanya, bukan sehari itu Allah kasih dia menjadi orang kaya, tapi apa? Selama-lamanya. Ya, sampai orang itu bertanya, "Ya Nabi Allah, kenapa saya belum miskin-miskin lagi?"
Bukankah saya minta hanya sehari untuk menjadi orang kaya? Nabi itu menjawab, ya, lantaran kamu suka memberi kepada orang lain atas harta yang Allah berikan, maka Allah pun akan memberikan apa yang engkau berikan kepada orang lain itu. Ya, makanya Allah bilang itu, udah, harta itu aku titipkan kepada orang seperti kamu. Kenapa? Karena orangnya amanah di dalam apa? Memberikan atau menginfakkan hartanya. Tuh, ya. Jadi orang-orang dulu itu Pak binasa lantaran apa ya? Lantaran kikir, lantaran pelit, bakhil, ya. Tuh, makanya kita jadi orang jangan apa? Jangan pelit, ya. Kita memberi sesuatu Pak semampu kita, ya. Enggak ada ketentuan yang harus kita beri sekian, enggak. Itu zakat. Kalau zakat ada ketentuannya, tapi dalam bentuk infak tidak ada ketentuannya. Ya, semampu kita. Kalau memang ada kita kasih, kalau enggak apa yang mau kita kasih. Kan gitu, dalam bentuk harta. Ya, kita enggak bisa memberi sesuatu dalam bentuk harta, dalam bentuk yang lain, ya kan? Kan Nabi banyak memberikan solusi atau jalan kepada umatnya untuk dia mendapatkan pahala-pahala yang mana orang tersebut tidak memiliki suatu apa namanya bentuk dalam bentuk harta, bisa dikasih dalam bentuk yang lain yang pahalanya sama dengan orang yang apa menginfakkan sebagian hartanya. Tuh ya. Selanjutnya Nabi katakan hamalahum ala an safaku dima'ahum. Ya, itu bahkan ya orang dahulu itu juga ya dengan sebab kezaliman itu akan terjadi apa? An safaku dima'ahum, saling menumpahkan darah mereka. Artinya saling apa? Membunuh. Ya, itu semuanya sebabnya apa tuh? Sebab perbuatan zalim yang kita lakukan. Ya Pak, jangankan ame orang lain, ame saudara bisa jadi gak main bunuh-bunuhan. Bisa jadi dalam masalah apa coba? Hah? Hah? Warisan mah apaan lagi? Ya, dalam masalah warisan, saudara sama saudara saling berantem, ya, ribut, akhirnya apa? Gak kenal saudara. Kenapa? Karena duit itu gak kenal saudara, tapi saudara kenal duit. Iya, duit nggak kenal saudara, saudara kenal duit. Ya, mau mandang, mau abang, mau adik, mau incik, mau uak, jangan mereka orang tua diapain? Disikat karena untuk apa? Mendapatkan harta. Ya, kan pada dalam kisah itu seorang anak karena bapaknya bandainya banyak, dia pengen cepet-cepet dapat apa? Harta warisan, akhirnya bapaknya diapain? Disikat, dibunuh, ya. Nah, kalau ada anak membunuh anak membunuh orang tua, dapat warisan enggak? Enggak dapat. Ya. Jangankan ngebunuh sengaja, ngebunuh enggak sengaja aja tetap anak enggak bakal dapat warisan dari orang tuanya. Hati-hati. Ya, jangan kita main apa itu? Ya, main apa istilahnya? Jalan pintas menurut kita. Kenapa? Karena ini akan terjadi yang keempat, wastahallu maharimahum. Ya, orang itu akan gampang atau mudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah untuk mereka. Artinya apa? Ya, berbagai cara diapain? Dia lakukan. Yang penting dia bisa mendapatkan sesuatu apa yang dia pengen. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan zalim. Seperti tadi, ya, kenapa kita dilarang berbuat zalim? Ya, karena zalim itu akan menjadi suatu kegelapan. Kenapa diantaranya kita pelit juga zalim? Zalim kok? Kenapa orang pelit zalim Pak? Iyalah, karena harta itu adalah titipan Allah. Kita nggak mau mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada kita, berarti kita zalim kepada harta yang Allah berikan kepada kita. Ya, tuh. Makanya orang-orang itu dulu ya mereka binasanya sebabnya karena apa? Karena pelit, ya. Nah, orang tersebut juga akan apa? Saling bunuh-membunuh, dan yang keempat orang itu saling apa? Akan ya menghalalkan cara-cara yang udah jelas-jelas diapain? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Kan kita lihat Pak, seperti yang terjadi di zaman sekarang, ya. Mana ada
orang itu kenal sama ya saudaranya. Ya, jangan sama saudara, sama rakyatnya. Yang penting dia sejahtera, rakyat masa bodoh. Ya, nah ini suatu kezaliman. Ingat di dunia dia selamat, di akhirat akan apa? Gak akan ya tertinggal sedikit pun atas suatu kezaliman yang pernah dia lakukan saat dia hidup di dunia. Ya, apapun yang mereka ambil ya dari orang lain, dia berbuat zalim dan dia belum mengembalikan, nanti di hari kiamat Allah suruh kembaliin apa-apa yang pernah dia ambil ya. Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan ya malam hari Sabtu yang akan datang ya. Insyaallah kita diberikan sehat dan panjang umur agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya ya. Karena kita tinggal sekali pertemuan lagi kalau nggak salah ya, dua kali pertemuan. Insya Allah kita akan habiskan bab ini karena nanti pada tanggal 7 ya Februari kita akan melaksanakan tawakuf. Insya Allah waktunya itu pada malam minggu ya, pada malam minggu bukan hari Sabtunya ya. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur agar kita bisa menjumpai Ramadan tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada mau ditanya silakan.